Ya, selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat malam, selamat sore dimanapun Anda berada teman-teman. Nah, ketemu lagi sama saya, Kevin Ricardo Nobitupulu, dengan NIM 6701929 dari Universitas Kristen Satya Wacana. Sekarang, kita akan membahas tentang IP addressing dan subnet masking. Pertama kita bahas tentang IP dulu ya teman-teman. Jadi, IP itu adalah aturan yang mengatur aktivitas internet dan bisa memfasilitasi untuk penyelesaian berbagai tindakan di World Wide Web. IP berada pada internet layer atau network layer. Nah, network layer sendiri ini memiliki tugas yaitu menyediakan interface ke layer-layer di atasnya atau di bawahnya. Sebagai contoh, sebuah paket DNS harus lewat network layer dulu untuk dapat sampai ke fisik perangkat. Kedua, melakukan pekerjaan routing. Nah, ini alasan mengapa network layer menggunakan internet protokol. Nah, karena internet protokol yang mengatur sistem internet koneksi pada sebuah jaringan, maka setiap perangkat yang terhubung di jaringannya mempunyai alamat. Alamat inilah yang disebut IP address. IP address ini adalah sebuah alamat logik, bukan alamat fisik, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kenapa harus IP address? Nah, pertama, bahasa atau protokol yang dipakai. Jadi, ketika berkomunikasi ini teman-teman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih, ada dua nih teman-teman. Ya kan? Nah, pertama itu bahasa atau protokol yang dipakai. Nah, yang kedua, di dalam berkomunikasi, kita harus memiliki alamat yang unik jika kita ingin mengirim atau menerima sebuah pesan. Nah, di sini kayak misalnya kita mau kirim paket gitu teman-teman dari satu tempat ke tempat lain, kayak kita naruh alamat rumah yang unik kan teman-teman, jadi yang cuman ada rumah kita aja gitu. Nah, itu jadi paketnya bisa sampai. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang pembahasan alamat IP versi 4. Alamat IP versi 4 ini memiliki panjang 32 bit dan dipisah menjadi 4 bagian atau oktet. Setiap oktetnya ini dipisahkan oleh titik. Kedua, alamat IPv4 memiliki network address yaitu alamat network. Contoh simpelnya adalah alamat rumah dan ada host address juga atau alamat host. Contohnya adalah alamat nomor sebuah rumah. Nah, yang ketiga adalah broadcast address. Adalah sebuah alamat yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua host. Nah, selanjutnya adalah format IP address. Di sini kita lihat teman-teman. Tadi yang sebelumnya memiliki panjang 32 bit dan dipisah menjadi 4 bagian atau oktet. Setiap oktet dipisahkan oleh titik. Nah, ini 32 bit binary-nya teman-teman. Nah, ini 32 bit binary-nya. Nah, lalu dipecah jadi 4 bagian. Nah, setelah itu dari binary-nya ini dirubah menjadi desimal. Jadi binary ini dikonvert jadi desimal, bilangan desimal. Nah, ini teman-teman. Baru kalau yang sebelumnya tadi kan dipisahkan oleh titik. Setiap oktetnya dipisahkan oleh titik. Nah, ini oktet pertama dipisahkan oleh titik, dan dipisahkan oleh titik gitu teman-teman. Selanjutnya format IP address. Format IP address ini pertama, kelas A itu hanya memiliki satu network, sisanya host. Nah, kelas B-nya ada 2 network, kelas C-nya ada 3 network. Nah, kelas D itu untuk multicast, kelas E itu untuk reserve. Jadi yang biasa pakai ini kelas E ini cuman kayak lab untuk penelitian gitu teman-teman. Jarang yang pakai untuk umum. Nah, sekarang format IP address. IP address kelas A nih kayak gini. Ini oktet binary-nya. Ini dari decimal value-nya dari 00001 sampai 0110. Nah, host yang bisa ditampung sama si kelas A ini adalah sekian, 16 juta sekian teman-teman. Nah, untuk kelas B, nah ini binary value decimal value-nya nih 128 sampai 191. Nah, untuk binary-nya begini teman-teman. Nah, possible host-nya sekian. Nah, untuk kelas C-nya juga sama. Nah,
Selanjutnya untuk membedakan bagian mana network dan bagian mana host adalah dengan cara network bit diberi nilai 1 dan host bernilai 0. Nah, tadi di sini jadi gini. Ini adalah network, ini adalah host. Jadi network bitnya ini semua dikasih nilai 1, teman-teman. Kelas A-nya kan tadi ada 1 networknya kan, kelas B-nya ada 2, kelas A. Ini kelas C nih, teman-teman. Tipe. Kelas C-nya ada 3. Sama kayak gini. Nah, ini kan networknya ada 1, 2, 3. Nah, untuk ini sama A, B, C. C-nya ada 3 nih, teman-teman. Nah, untuk subnet, penulisan subnet itu ada 2 cara. Pertama adalah menggunakan desimal, yang kedua adalah menggunakan prefix length dengan menghitung jumlah network bitnya. Network bitnya tuh jumlah angka satunya, teman-teman. Ini satu ini. Satu yang ini, teman-teman. Nah, tadi kan menggunakan, nah ini pertama adalah menggunakan desimal. Nih desimal. Lalu reserve address. Nah, reserve address ini dia itu sudah dipatenin gitu loh, teman-teman. Jadi dia emang untuk network address dia harus punya 1 untuk network address dan 1 untuk broadcast. Nah, makanya itu untuk reserve address ini akan selalu dua address. Yang satunya sebagai alamat pengirim, yang satunya sebagai alamat broadcast. Gitu, teman-teman. Selanjutnya adalah public IP address. Public IP address adalah alamat IP yang bisa diakses secara publik. Dalam membangun sebuah server, maka sang developer harus menyediakan IP publik agar servernya dapat diakses di internet. IP publik memiliki batas, yaitu jumlahnya. Nah, jadi public IP address ini dia itu kalau kita mau bikin sebuah aplikasi gitu atau bangun sebuah server gitu, teman-teman. Nah, kita itu harus menyediakan IP publik. Jadi kita bisa, kalau kita mau aksesnya secara internet, nah itu kita harus pakai IP publik. Jadi kita bisa mengakses si server itu via internet gitu, teman-teman. Nah, untuk private IP address adalah alamat IP yang hanya bisa diakses lokal, tidak bisa mengakses ke internet. Lalu ketika ingin mengakses internet tanpa IP publik, maka dibutuhkan NAT atau Network Address Translation. Nah, ketiga itu adalah IP privat dapat digunakan secara gratis. Nah, sedikit tentang NAT ya, teman-teman. NAT akan menghemat IP publik yang terbatas. NAT ini membantu limit dari IP publik yang terbatas. Nah, selanjutnya, ini perbedaan range private sama range public. Ini beda, teman-teman. Kalau yang private nih segini, kalau yang public nih segini. Untuk kelasnya. Ini kan tadi kelas public kan sampai E, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita ke contoh subnetting. Mari kita lihat contoh subnetting. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah contoh ya, teman-teman. Nah, ini kita contoh aja nih. Misalnya kita punya IP sekian 192.168.9 dengan prefix 25 ya, teman-teman. Nah, kita disuruh cari net ID, range, dan broadcastnya, teman-teman. Nah, gimana caranya? Nah, pertama kita bikin dulu prefix yang tadi, teman-teman, yang binary yang 111. Gimana sih cara carinya? Kita kan nggak tahu ya. Nah, cari lihat tabel kayak gini, teman-teman, banyak di internet. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini kita lihat yang prefixnya 25, artinya kan 1111. Nah, ini sampai satunya sisa 1 nih. Sisanya ada angka 07. Nah, kita masukin di sini, teman-teman. Nah, sini kan udah, teman-teman, sama nih kayak tadi. Nah, selanjutnya adalah kita tentuin di sini tuh prefix desimalnya tuh berapa. Pertama kita masukin dulu yang 111. Karena kan kalau 11 pasti 255 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah yang 100. Gimana cara carinya? Nah, cara carinya
kita bikin di sini teman-teman. Kita pisahin di sini gini. Ini kita pisahin gini. Selanjutnya adalah gitu. Nah, di sini kan ada 2 pangkat 0. Maksudnya di sini 0 ini yang pertama, dari 2 pangkat 0, 0 yang kedua 2 pangkat 1. Nah, selanjutnya gitu teman. Nah, hasilnya kita tulis di bawahnya. Nah, 2 pangkat 7 kan hasilnya 128 kan, 2 pangkat 6, 6 pangkat. Nah, kita lihat di sini. Di sini nolnya cuma ada satunya cuma ada 1 kan teman-teman. Nah, satunya ini kita masukin, berarti 128 di sini. Nah, gimana misalnya di sini ada 2 gitu teman-teman misalnya. Nah, kita pindahin ke bawah ya. Misalnya satunya ada 2. Artinya teman-teman, di sini 128 ini ditambah sama 64 ini teman-teman, jadinya berapa? 192. Nah, jadi kalau misalnya ada 2 jadinya 192. Gitu cara cari ininya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya adalah kita cari sekarang jumlah subnetnya. Sekarang kita cari jumlah subnet. Cara cari jumlah subnetnya gimana? Kita pakai perpangkatan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, satunya dari mana? 2-nya dari mana? 2-nya ini udah ketentuannya. 2-nya udah ketentuan. Nah, 1 ini taunya dari mana? Kita lihat jumlah 1 yang ada di paling belakang ini. Jumlah 1 yang ada di paling belakang kan ada 1 nih. Artinya kita 2 pangkat 1, jadi ada 2 jumlah subnetnya. Kalau misalnya di sini ada 2, ya 2 pangkat 2. Kalau ada 3, 2 pangkat 3. Begitu terus ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah jumlah host yang validnya. Jumlah host yang valid. Ada berapa sih? Nah, di sini adalah pertamanya 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. Ya teman-teman. Nah, tapi nggak cuma sampai di situ. Di sini kita tutup kurung, lalu kita kurangin 2 hasilnya. Hasilnya jadi 126. Kenapa dikurangin 2? Nah, nanti ya kita lihat nanti selanjutnya. 2 pangkat 7-nya dari mana? Dari total angka 0 di sini. Nolnya ada 7 kan. Nah, di sini kita masukin 7. Jadi 2 pangkat 7 dikurangin 2 jadi 126. Nah, sekarang kita hitung blok subnetnya. Blok subnetnya adalah 256 ini udah ketentuan teman-teman. Dikurangin sama 128 atau ya ini yang ada di sini teman-teman, kurangin sama yang ada di sini. Nah, 128. Jadi hasilnya adalah 0 pertama. Oh iya, ininya 256 belum di sama dengan lupa. 128 ya hasilnya. Nah, di sini artinya kan ada 128. Pertama berarti yang pertama kita punya 0 selalu 128. Maksudnya gimana? Nah, nanti dijelasin lagi. Nah, selanjutnya adalah kita bikin tabelnya net ID, range, dan broadcastnya. Nah, maaf teman-teman, tadi ada gangguan dari mic-nya teman-teman. Nah, ini sekarang kita tuh sampai net ID ya teman-teman, sampai sini. Nah, di sini kita masukin net ID-nya. Mulai yang tadi sini 0 nih teman-teman. Nah, mulai dari 0. Masuk di sini 1 sampai ada 126 host yang valid ya teman-teman. Lihat sini host yang valid ya teman-teman. Nah, lalu di sini broadcast-nya. Nah, tadi kenapa di sini dikurangin 2 teman-teman? Karena kita butuh net ID dan broadcast. Jadi ini udah ketetapan lah teman-teman. Emang harus dikurangin 2 dari jumlah host yang validnya. Kan jumlah host yang validnya kan 2 pangkat 7 itu 128 teman-teman. Nah, itu
dikurangin 2 jadi 126 teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ini kenapa 0 cuma sama 128. Nah, lihatnya dari net ID ini teman-teman. Pertama 0 kan, start dari 0 sampai 126 selanjutnya atau 128 selanjutnya, baru masuk ke 128 nya. Jadi ini ngitungnya dari 0 teman-teman. Makanya kenapa nggak di sini 129, karena kita ngitungnya dari 0. Nah, dia 128 sampai 255. Nah, gitu teman-teman. Jadi pertama kita kan kayak tadi tentuin IP, tadi dari IP-nya kan dari ada prefix-nya. Nah, terus prefix-nya berapa kita lihat di tabel, habis itu kita bikin ininya. Selanjutnya kita hitung jumlah subnetnya, jumlah host yang valid, blok subnet. Habis itu baru kita bikin tabelnya teman-teman. Udah mengerti kan teman-teman sekarang? Nah, sekarang aku pamit izin undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman mendapat pengertian atau mendapat jawabannya setelah menonton video ini. Terima kasih telah menonton. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sampai jumpa, bertemu di lain hari.